Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Nah, kalau ibu menanyakan kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke, kita ulang ya. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya pada sehat ya. Oke, baik, kali ini kita akan belajar mengenai Quran Surat Al-Bayyinah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ada yang tahu Quran Surat Al-Bayyinah itu ada berapa ayat sih? Ayo, berapa? Oke, langsung aja ya. Kita ke pembahasannya. Jadi, Quran Surat Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat yang terletak antara Surat Al-Qadar dan Surat Al-Zalzalah. Surat Al-Bayyinah ini merupakan urutan surat yang ke-98 dalam Al-Quran. Surat ini termasuk golongan surat Madaniyah. Kenapa disebut golongan surat Al-Madaniyah? Ada yang tahu tidak? Ya, karena surat ini diturunkan di kota Madinah, makanya digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Kalau diturunkannya di kota Mekah, disebutnya apa? Disebutnya surat apa, ayo? Surat Makkiyah. Oke, surat ini artinya bukti yang nyata. Maksudnya kenapa sih disebut buktinya yang nyata? Karena surat ini untuk membuktikan, untuk memberi bukti kepada orang-orang kafir agar mereka menyembah kepada Allah. Tuh. Surat ini diturunkan setelah surat At-Tolak. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai isi kandungan dari Quran Surat Al-Bayyinah ini, kita baca dulu yuk Surat Al-Bayyinah dan terjemahannya. Buka juz amanya ya anak-anak. Kita membacanya, misal satu ayat langsung sama artinya gitu ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan atau Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah adalah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika
ulaikahum sarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka itulah adalah seburuk-buruk makhluk. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itulah adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah membacakan surat Al-Bayyinah dan terjemahannya. Nah, jadi menurut kalian isi kandungan Quran surat ini tentang apa sih? Ada yang tahu tidak? Dari terjemahan yang tadi. Oke ya. Jadi isi kandungan Quran surat Al-Bayyinah ini yang pertama yaitu Quran surat Al-Bayyinah ini menjelaskan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang benar dan lurus sebagaimana ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Kemudian poin kedua, orang-orang dari golongan ahli kitab, dari orang-orang musyrik akan tetap patuh pada agamanya sampai datangnya nabi yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka terpecah belah. Sebagian ada yang beriman dan ada yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menyembah dan beribadah kepadanya, yaitu untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, tadi dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah. Perintahnya itu apa sih? Ada yang ingat tidak tadi? Perintah dalam Quran surat Al-Bayyinah ini yaitu perintah untuk mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Karena sungguhnya sebaik-baik makhluk adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang mengerjakan amal soleh. Dan sejahat-jahat makhluk adalah orang-orang kafir, baik dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Kemudian bahwa balasan bagi ahli kitab dan orang-orang musyrik adalah neraka jahanam, yaitu yang tidak mau patuh terhadap Allah, tidak mau taat kepada agamanya gitu. Itu balasannya neraka jahanam. Nah, ada juga balasan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, yaitu surganya Allah dan Allah ridho terhadap mereka dan mereka juga ridho terhadap balasan dari Allah. Nah, jadi dalam Quran surat ini, yaitu Quran surat Al-Bayyinah ini diturunkan sebagai bukti yang nyata terhadap ahli kitab dan orang-orang musyrik, karena orang musyrik ini tidak mau menyembah dan mengikuti ajaran Allah sebelum datang Nabi utusan Allah sebagai bukti yang nyata. Nah, setelah Quran surat Al-Bayyinah ini diturunkan, ini menjadi bukti yang nyata bagi ahli kitab dan orang-orang musyrik. Tapi masih tetap saja ada yang tidak mau mengikuti ajaran Allah. Ada yang terbagi-bagi, ada yang masih beriman, ada yang beriman kepada Allah, dan ada yang masih
kafir, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Sebelum ditutup, marilah kita membacakan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.